stop ya, tidak bisa di pause begitu kalau live. Pak jalan terus. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat, pelajaran fikih dalam mazhab Hambali. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan Kitabut Thaharah, pembahasan tentang thaharah bersuci dalam beberapa bab, dan bab yang terakhir adalah bab tentang haid. Didahulukan oleh para ulama Kitabut Thaharah sebelum masuk sholat, karena dia adalah syarat sah sholat. Yang namanya syarat sah dia harus didahulukan sebelum masuk ke dalam ibadah. Kemudian alasan yang berikutnya kenapa para ulama mendahulukan Kitabut Thaharah, sebenarnya intinya yang dibahas oleh para ulama adalah tentang sholat. Intinya sholat. Cuma sholat ini kan tidak bisa kita lakukan tanpa kita faham hukum yang berkaitan dengan bersuci. Maka didahulukanlah pembahasan tentang bersuci. Tapi di sana ada juga pembahasan tentang syarat sah sholat yang lain, seperti syarat sah sholat kan 9. Ada bersuci, kemudian muslim, kemudian berakal, ya kan? Kemudian menutup aurat dan seterusnya. Itu memiliki pembahasan tersendiri. Namun para ulama menyendirikan dan mendahulukan pembahasan tentang thaharah bersuci karena babnya terlalu banyak, sangat banyak, sehingga dia didahulukan dari Kitabus Shalah. Kita masuk Kitabus Shalah. Kitab yang membahas tentang as-shalah, salat. Jadi salat ini, sebelum kita baca perkataan beliau, salat ada bermacam-macam. Tinjau dari hukumnya, ada salat yang fardu dan ada salat yang sunnah. Kemudian salat yang fardu terbagi menjadi dua, ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Ya kan? Kemudian salat yang sunnah ini lagi terbagi-bagi. Ada yang sunnah mutlak dan ada yang sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak itu apa? Salat saja itu. Salat. Tidak ada namanya. Namanya salat. Salat sunnah itu hanya 2 rakaat. Misalnya setelah Isya ini antum pengen salat, misalnya pengen menenangkan hati, memperbanyak amalan, dekat dengan Allah, antum salat 2 rakaat. Sampai 20 rakaat terserah antum, itu salat sunnah mutlak namanya. Tidak ada nama, pokoknya salat sunnah, namanya sunnah mutlak. Kemudian ada salat sunnah muqayyad. Kalau muqayyad terikat dengan sebab dan waktu tertentu atau keutamaan tertentu. Seperti salat sunnah apa? Duha, salat witir, salat tarawih, salat apa lagi?
sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu muqayyad, terikat dengan waktu atau kondisi tertentu atau keutamaan tertentu. Manfaatnya apa nanti insya Allah ke depan kalau kita belajar akan melewati nanti pembedaan kenapa dibagi-bagi seperti itu, ada manfaatnya. Ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad. Baik. Kalau qiyamul lail termasuk sunnah apa? Salat tahajud. Mutlak apa muqayyad? Hah? Anjung. Siapa? Ujang. Salat lail termasuk salat mutlak atau muqayyad? Termasuk salat sunat, sunnah mutlak. Dia termasuk mutlak. Jadi qiyamul lail, salat malam, salat tahajud itu masuk mutlak dia. Paham di sini ikhwan? Dia salat mutlak. Jadi terserah antum mau salat berapa rakaat aja. Tiap 2 rakaat salat. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau antum tanya mana yang lebih afdal daripada salat rawatib, salat tahajud, mana yang lebih afdal dari salat rawatib? Rawatib yang lebih afdal. Jadi heran orang serajin salat malam tapi malah salat rawatib. Sementara rawatib yang paling afdal, qobliyah ba'diyah itu jangan sampai antum tinggalkan. Itu lebih afdal daripada salat tarawih sekalipun. Yang aneh, tidak habis salat wajib tunggu salat tarawih, salat rawatib belum tidak kerjakan. Padahal rawatib itu yang lebih utama daripada tarawih. Baik. Azan dulu. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian salat yang wajib ada 2. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Fardu ain apa saja? Salat yang 5 waktu. Fardu kifayah salat jenazah, kemudian salat Idul Adha dan Idul Fitri. Salat Id itu salat fardu, tapi dia fardu kifayah. Fardu kifayah mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i dia sunnah. Taib. Salat 5 waktu diwajibkan kapan ya ikhwah? Kalau salat sebelum diwajibkan salat yang 5 waktu, awal mula itu diwajibkan salat cuma pada waktu petang dan pagi hari, pagi saja kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu yang sudah beriman, yang diwajibkan cuma 2 salat itu, pagi dan petang. Setelah Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, nah di situ diwajibkan salat 5 waktu. Kapan itu terjadi? Pasca setelah beliau diutus 5 tahun setelah beliau diutus sebagai nabi. Jadi setelah diutus sebagai nabi berarti 5 tahun setelahnya baru diturunkan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah 5 tahun dari kenabian. Berarti sekitar 4 tahun lebih kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin saat itu sholat wajib cuma 2 sholat saja yang wajib. Taib. Dan ini bukan termasuk ibadah yang paling mulia, ibadah badan yang paling mulia, karena syariat diturunkannya kewajiban syariat untuk sholat 5 waktu ini melalui siapa? Langsung. Syariat yang lain, kewajiban yang lain diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, perantara wahyu, kecuali sholat.
Kalau sholat langsung diterima oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan keagungan, keistimewaan ibadah sholat ini. Jadi rugi orang yang menyia-nyiakan sholatnya, apalagi sama sekali tidak sholat. Yang menyia-nyiakan saja, tidak perhatian dengan sholatnya rugi, apalagi yang tidak sholat. Makanya kita harus hormati ya ikhwan. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Hormat. Kita sebagai orang yang beriman harus kita hormati, kita hargai ibadah yang agung ini. Bagaimana cara penghargaan kita ya dengan kalau ingin sholat ya kita harus persiapan. Persiapan sebelum sholat, jiwa kita, mental kita sudah siap. Kalau asal-asalannya berujung pada tidak khusyuk sholat. Kenapa orang susah khusyuk? Itu kalau tidak ada muqaddimah persiapan sholat. Boro-boro langsung ke masjid, azan langsung ke masjid. Ke masjid pun masih mikir tentang dunia. Tidak ada persiapan. Pas mau takbir juga masih mikir dunia. Nah, sudah Allah berikan waktu untuk mikir dunia kan, di luar dari itu kan bisa. Ini kan kesempatan cuma berapa menit ya, sampai sejam lah sholat, ya. Kosongkanlah hati, fokus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu azan, oh ya Allah, berjumpa lagi dengan Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pengasih. Iya, Dami. Zat yang Maha Indah. Antum kalau ingin berjumpa dengan presiden, manusia ini makhluk, persiapan tuh. Mau mandi dulu, mental persiapan. Orang yang dicintai atau dihargai, dihormati, punya kedudukan, persiapan antum. Iya kan? Orang yang dicintai misalnya, hati sudah berbunga-bunga ingin ketemu. Iya Pak Mirsan, dengan Allah ini kita ingin sholat ini ketemu di siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam sholat kita sedang bermunajat bersama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat zikir-zikir yang kita baca. Jadi persiapan azan ke masjid ya, berjumpa dengan Zat yang Maha Penyayang. Cengkerama lagi. Istirahatkanlah. Capek kita mikir dunia tuh. Waktu untuk istirahat kita di situ, di sholat itu. Istirahatnya orang beriman di mana ya ikhwan? Untuk di dunia, di sholat. Siapa yang tidak merasakan lezat, nikmat, istirahat dia di dalam sholatnya, hati-hati. Jadi tidak akan merasakan istirahat di akhirat. Surganya di dunia, istirahatnya di dunia, yaitu di dalam sholat. Wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar pada dalam sholat, zikir kepada Allah. Ya Bilal arihna bis shalah, perkataan Rasulullah SAW memberi semangat kepada Bilal supaya azan iqamah. Ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat yang akan kita kerjakan ini. Istirahat, maksudnya Rasulullah itu penyejuk hati beliau, istirahat beliau itu di mana? Istirahat jiwa maksudnya. Di dalam sholat. Legalah antum kalau mengadukan sesuatu problem antum kepada Allah, lega, harusnya hati lega. Contoh ada antum problem banyak, urusan banyak, ya kan? Antum pergi ke teman yang bisa diajak curhat. Setelah curhat, luapkan unek-unek, ada perasaan lega tidak? Apalagi teman itu, masya Allah, diimbangi, diajak ngobrol, senang hati. Itu manusia. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak merasa lega, merasa tenang, ya kan? Merasa sejuk. Tayyib, jangan kita muamalahi Allah, kita berinteraksi dengan Allah seperti kayu, seperti benda mati, jangan.
Lebih dari sekedar apa? Kita berinteraksi seperti manusia kepada manusia. Allah lebih dari itu. Tayyib, dan Allah paling suka hambanya itu mengadu kepada Dia, meminta. Paham ini? Mengeluh, mengadu kepada Dia problem. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Perkataan Nabi siapa ini? Ayub, ketika tertimpa apa itu? Penyakit itu, bertahun-tahun penyakit kulit. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan musibahku ini, rasa sakitku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dia. Karena dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perhatian juga salat. Berusaha ingin salat itu lepas semua dunia, mikir, jangan memikir dunia. Kasih kosong dulu hati untuk Allah. Biar nanti setelah salat habis zikir silahkan gas lagi. Paham di sini? Masuk lagi waktu sholat, kosongkan lagi, murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tajibul khamsu ala kulli muslimin mukallafin illa haidan wa nufasa. Diwajibkan sholat yang 5 waktu ala kulli muslimin, bagi siapa? Atas siapa? Atas setiap muslim. Muslim yang seperti apa? Mukallafin, mukallaf. Apa definisi mukallaf kemarin? Artinya mukallaf berakal balik. Berakal balik. Itu mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani melaksanakan syariat. Sudah dibebani melaksanakan syariat. Mukallaf namanya. Dari kalangan jin dan manusia. Tapi disebutkan para ulama di kitab fikih mereka, mukallaf itu adalah orang berakal dan balik. Berakal balik. Berakal saja belum tentu balik. Balik saja belum tentu berakal. Harus dua-dua ini terpenuhi. Illa haidon wa nufasa'a, kecuali wanita yang sedang haid dan nifas. Ini tidak wajib. Haid dan nifas tidak wajib, bahkan gugur kewajiban sholat, tidak mengqadha. Beda dengan puasa, kalau puasa diqadha. Tayyib. Jadi perkataan beliau diwajibkan sholat yang 5 waktu ini bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, semua muslim. Nah, jadi saling mengikat, muslim, mukallaf, muslim dan mukallaf. Muslim saja belum cukup, harus diikat dengan mukallaf. Paham di sini? Baik. Perkataan muslim berarti yang keluar apa di sini? Orang kafir. Kafir berarti tidak wajib sholat 2 waktu. Salat 2 waktu dia tidak sah salat. Paham di sini, ikhwan? Nah, kemudian perkataan muslim di sini masih umum. Masuk yang berakal, masuk yang tidak berakal. Masuk balik, masuk yang tidak balik. Diikat dengan perkataan mukallaf, berarti menjadi khusus. Yang dimaksud muslim di sini bukan semua muslim. Masuk mukallaf saja, yaitu orang yang balik dan berakal. Karena muslim itu masih banyak, artinya rinciannya masih banyak orang muslim, ya kan? Jenisnya ada muslim yang berakal, ada yang tidak berakal, ya kan? Ada berakal, ada tidak berakal, ada balik, ada tidak balik. Loh, ada muslim tidak berakal, Ustaz, ini orang gila, bisa dihukumi muslim? Bisa. Dilihat dari mana? Ya keluarganya, orang tuanya. Orang gila kalau orang tuanya muslim, ya itu orang gila muslim. Kalau dia meninggal, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Diwariskan, dapat warisan. Hartanya diwariskan ke keluarganya. Jadi kafir, muslim itu tidak harus orang berakal. Dan juga muslim tidak harus
balik. Anak kecil juga muslim, hatta bayi yang di dalam perut juga dihukum muslim. Orang tuanya muslim. Dia bayinya sudah umur 9 bulan. Meninggal bayinya. Mau dikuburkan secara Islam atau secara kafir? Islam karena ibunya muslimah. Paham di sini, ikhwan? Jadi diwajibkan salat 5 waktu atas muslim, keluar kafir tidak wajib. Muslim yang seperti apa? Mukallaf, berakal dan balik. Nah, cukup sampai di sini? Belum belum cukup. Kenapa? Masih masuk wanita yang haid nifas. Wanita haid nifas muslim, ya kan? Dikecualikan dengan kalimat illa haidon wa nufasa, kecuali wanita yang haid dan nifas, keluarkan lagi. Sudah. Jadi kalau seorang muslim itu dia muslim, seorang itu dia muslim, mukallaf, tidak sedang haid dan nifas, wajib menunaikan sholat 5 waktu. Selain itu tidak wajib. Apa itu kafir? Tidak wajib. Tidak berakal, orang gila tidak wajib. Anak kecil yang belum balik tidak wajib. Paham di sini, ikhwan? Haid dan nifas tidak wajib. Wala tasihhu min majnunin wala saghirin ghairi mumayyizin. Dan tidak sah min majnunin dari orang gila, wala saghirin dan anak kecil, ghairi mumayyizin yang tidak mumayyiz. Tidak sah dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Ini rincian dari yang di atas, saya sudah jelaskan tadi kan. Jadi anak kecil dibagi dua, ada yang mumayyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Mumayyiz umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik. Ghairu mumayyiz 7 tahun ke bawah. Itu ibadahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau 7 tahun ke atas sudah sah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Wa ala waliyihi, kemudian dan wajib atas walinya, wali anak kecil ini, amruhu biha li sab'in, memerintahkannya biha untuk melaksanakan sholat li sab'in, kalau anak tersebut sudah berumur 7 tahun ke atas. Wa darbuhu ala tarkiha li ashrin, dan memukulnya ala tarkiha kalau dia meninggalkan sholat li ashrin, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Jadi yang diperintah umur berapa tahun? Dari 7 tahun sudah. Siapa yang diwajibkan di sini? Walinya. Wali umum berarti orang tua masuk. Kalau meninggal orang tua ya wali yang ngurus anak itu. Wajib dia perintah anak tersebut kalau sudah umur 7 tahun. Kalau dia tidak perintah dapat dosa itu walinya. Hati-hati. Wajib. Setiap masuk waktu sholat. Begitu. Cuma di umur 7 tahun sampai 10 tahun ini, sebelum masuk 10 tahun, di sini tidak ada perintah untuk memukul. Tidak ada perintah memukul. Cuma apakah terlarang memukul di sini? Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak terlarang, tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak terlarang. Paham di sini? Tidak terlarang. Cuma kalau misalnya terjadi apa-apa sama itu anak, antum pukul di umur 7 tahun ke atas, antum kena apa? Hukuman. Begitu. Kenapa? Karena memukul umur anak yang belum diizinkan oleh syariat untuk dipukul. Beda kalau yang umur 10 tahun ke atas antum pukul. Sudah ada izin dari syariat untuk memukul. Kalau terjadi apa-apa, luka atau mati itu anak, tidak ada hukuman bagi antum. Selama antum mukul sekedar.
Hah? Bukan bah pukul gantong kemudian ya. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi umur 7 tahun disuruh. Disuruh ini apakah wajib bagi si anak tersebut melaksanakan sholat? Apakah karena wajib? Tidak. Agar dia terbiasa sholat. Karena anak-anak itu harus sering disuruh melakukan yang baik. Lupa lagi, ingatkan lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi. Terus sampai dia terbiasa. Nah, kadang ada orang tua tidak sabar. 1 kali 2 kali dia kasih tahu DP anak baru solusan dia. Jangan kasih tahu terus sampai dia terbiasa. Apakah cuma sholat? Yang lain juga, zikir bangun tidur, sebelum tidur, kasih ingat terus. Jangan cuma 1-2 kali, kasih ingat terus. Masuk WC, baca doa tuh belum? Mau keluar baca doa. Mau makan, baca bismillah. Ingatkan terus, ingatkan sampai dia terbiasa. Besar, melengket sudah itu. Anak-anak tiada, ya harus dikasih tahu terus. Zikir, mau keluar rumah, doa apa? Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, diingatkan terus supaya mengikat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir itu mengikat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil supaya dia terbiasa. Apalagi yang sudah dewasa. Ini jangan lepas zikir pagi petang setelah sholat. Itu mengikat hati kita supaya terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Penyayang. Tayyib. Dan juga hatinya akan menjadi lunak nanti. Watak anak itu jadi lunak kalau antum biasakan dia dengan baca Al-Quran, biasakan dia dengan zikir. Mungkin belum lunak, mungkin ada watak-watak keras, tapi lama-lama akan lunak dia. Antum kasih terus, biasa, paksa, kasih ingat terus kalau lalai. Nanti dari orang tua juga terbiasa, teringat terus lah. Begitu. Zikir misalnya untuk kita, untuk orang dewasa ketika berhubungan misalnya, itu harus sudah dihafal semua, iya kan? Suami yang baik mengingatkan istrinya, istri yang baik mengingatkan suaminya, saling mengingat, jangan sampai lupa baca doa. Tayyib. Wa yahrumu ta'khiruha ila waqti ad-darurati illa mimman lahul jam'u bi niyyatihi wa mushtagilin bi syartin laha yahsulu qariban wa jahiduha kafirun. Kemudian beliau menyebutkan hukum yang lain. Wa yahrumu ta'khiruha, haram mengakhirkan waktu sholat atau mengakhirkan sholat ila waqti darurati, sampai waktu darurah. Ingat di pembahasan sebelumnya, bagi yang pernah ikut kajian fikih Hambali, waktu sholat itu ada 2, ada waktu darurah dan ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang dibolehkan. Waktu darurah, waktu darurat, tidak dibolehkan untuk dilaksanakan di waktu darurah ini kecuali orang yang punya uzur. Selain punya uzur, haram dapat dosa dia. Waktu sholat yang memiliki waktu ikhtiar dan darurah hanya 2. Waktu apa? Asar dengan isya. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Asar waktu ikhtiarnya mulai dari bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. 1 kali lipat. 2 kali lipat selesai itu.
Dimulai dari masuknya selesainya waktu zuhur. Kapan waktu zuhur selesai? Kalau bayangan itu sudah sama, bayangan sesuatu sama. 1 meter benda, bayangannya 1 meter. Berarti selesai waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah, di waktu ini masuk waktu asar ini sudah ikhtiar. Sampai kapan? Terbentang sampai 2 kali lipat bayangan tersebut. Itu waktu ikhtiar. Berarti lewat dari itu waktu darurat, waktu darurah. Waktu darurah ini sekitar jam-jam berapa? Sekitar jam 5 ke atas. Yang sengaja sholat di jam itu tanpa ulur dapat dosa dia. Sengaja dia ulur. Kecuali orang darurah, orang yang punya udzur seperti tertidur. Bangun nanti 5:30, ya sudah, dia sholat asar saat itu, udzur. Paham di sini ikhwan? Atau ada udzur yang lain? Tayyib, adapun tidak udzur haram. Nah, waktu ikhtiar itu artinya waktunya terbentang itu boleh mau di awal, di akhir atau mau di awal waktu, di pertengahan waktu atau di akhir. Sebelum masuk waktu darurah. Kemudian di sholat apa lagi? Sholat Isya, waktu darurahnya sampai tengah malam. Sampai tengah malam sekitar jam 10 lewat ke atas, jam 11. 10 lewat ke atas itu waktu Isya, waktu ikhtiar itu. Selebihnya waktu darurah sampai subuh, terbentang sampai subuh waktu darurah. Di waktu itu orang ada uzur bisa, tapi tidak ada uzur haram. Paham ini? Jadi waktu ikhtiar untuk waktu Isya ini mulai dari tenggelamnya, hilangnya apa? Cahaya mega yang terbentang di ufuk barat itu, hilang cahaya mega, sudah masuk waktu Isya. Terbentang sampai sepertiga malam yang pertama, yaitu jam 10 lewat. Jadi kalau antum mau waktu yang apa namanya, waktu sholat Isya yang afdol di akhir malam itu maksudnya sebelum lewat waktu ikhtiar, bukan maksudnya mau bagi jam 2 malam, bukan. Salah paham itu. Akhir waktu Isya maksudnya akhir waktu ikhtiar, bukan waktu darurah. Adapun selain itu tidak ada waktu ikhtiar dan darurahnya. Maghrib tidak ada ikhtiar dan darurahnya. Zuhur tidak ada ikhtiar dan darurahnya. Subuh tidak ada. Artinya itu terbentang ikhtiar semua. Paham ini? Tiada darurah. Ini kata beliau, wa yahrumu ta'khiruha ila waqti darurah. Haram mengakhirkan sholat sampai masuk waktu darurah. Jadi kalau sudah masuk waktu darurah sudah haram, itu berarti tidak boleh. Jadi sebelum masuk waktu darurah itu masih boleh. Ini yang ada darurahnya. Kalau yang tidak ada darurahnya ya sudah, jangan sampai keluar waktu, jangan sampai keluar waktu. Illa mimman lahul jam'u bi niyyatihi. Namun di sana ada pengecualian. Kecuali bagi orang yang ingin menjamak sholatnya. Illa mimman lahul jam'u biniyatihi, kecuali orang yang ingin menjamak sholatnya. Jadi orang yang menjamak sholat boleh diakhirkan sholat. Contohnya ingin jamak sholat maghrib dengan sholat isya boleh. Nah, nanti jam 8 saya sholat maghrib sekaligus sholat isya. Kalau dia tidak niat jamak, ingat kalau ada uzur yang membolehkan dia menjamak, kalau tidak ada tetap haram. Jadi kalau ada uzur untuk boleh menjamak di safar atau sakit misalnya, sehingga dia tidak memungkinkan atau berat untuk sholat pada waktunya misalnya, dia mau jamak maghrib ke isya, boleh diakhirkan waktu maghrib. Dalam kondisi ini berarti dibolehkan dia mengakhirkan waktu maghrib.
tidak haram baginya, boleh. Itu maksud beliau. Yang pertama, pengecualian yang pertama. Yang kedua, wa mustaghilin bi syartin laha yahsulu qariban. Yang kedua, dan orang yang tersibukkan memenuhi syarat sah salat. Yahsulu qariban, yang bisa dia hasilkan syarat sah salat itu qariban, dengan rentang waktu yang dekat, tidak lama. Jadi tersibukkan dia untuk memenuhi syarat sah salat ini sampai keluar waktu, tidak ada masalah. Contohnya apa syarat sah salat? Berwudu. Ada air. Cuma ini sudah masuk waktu maghrib ini. Tapi kalau saya ambil air di sana, saya ambil, waktu maghrib ini akan keluar, akan lewat. Paham di sini, ikhwan? Nah, yang seperti ini boleh. Tetap dia ambil air, walaupun waktu maghrib belum keluar. Setelah dia dapatkan air, dia wudhu, baru dia sholat maghrib. Begitu juga di sholat yang lain. Artinya dia tersibukkan mencari syarat sah sholat, yang bisa memenuhi syarat sah sholat. Contohnya pakaian, syarat sah sholat kan menutup aurat. DP baju dia terperangkap di pulau, tidak ada pakaian di situ. Ada pakaiannya cuma sobek-sobek, sudah kelihatan kemaluannya apa. Sementara waktu sholat sudah tiba, semua dekat-dekat mau selesai. Tidak bisa dia sholat dalam keadaan terlihat aurat. Akhirnya dia tersibukkan menjahit bagian yang sobek supaya menutup auratnya. Cuma kalau dia jahit ini akan lewat waktu nanti, tidak ada masalah. Paham di sini? Dalam kondisi itu boleh. Paham di sini, ikhwan? Tidak ada masalah. Syarat sah sholat itu contohnya air tadi, air untuk pakai berwudu itu masuk syarat sah. Kemudian menutup aurat, pakaian tadi itu. Paham di sini? Jadi dua yang dikecualikan ini. Niat untuk menjamak boleh dia akhirkan. Niat untuk menjamak boleh diakhir. Yang pertama. Yang kedua, tersibukkan mencari sesuatu yang bisa memenuhi syarat sah sholatnya, walaupun lewat waktu, tidak ada masalah. Tapi ingat, yahsulu qariban, sesuatu syarat yang dia bisa peroleh itu rentang waktunya tidak lama. Tapi kalau lama ini kalau saya jahit ini sudah subuh baru jadi ini baju. Jangan dong. Antum harus sholat saat itu walaupun dalam kondisi telanjang. Yang dimaksud di sini boleh antum akhirkan. Kalau antum jahit pakaian itu waktunya hanya sebentar, tidak terlalu lama. Tayyib. Wajahiduha kafirun, orang yang mengingkari sholat 5 waktu ini kafir, keluar dari Islam walaupun dia sholat. Pak Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. So berapa kali naik haji Pak Haji? Oh saya tidak dapat hitung, saya naik haji. So 20 kali setahun saya naik haji. Apa hukum sholat 5 waktu Pak Haji? Hukumnya sunnah. Hidup di kalangan orang yang beriman, di kalangan ahli ilmu. Orang ini muslim apa kafir? Kafir. Meninggal orang dalam keadaan meyakini seperti ini, kekal di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Cuma masalahnya di keyakinan ini bahaya. Dan sepakat para ulama itu, orang yang meyakini mengingkari kewajiban salat 5 waktu atau perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang jelas di dalam Islam, kafir. Apa hukum makan babi? Oh, bagi saya makruh hukumnya. Songkok haji saya. Hidup di kalangan orang berilmu saya. Bukan orang yang dari primitif ini, bukan. Ini kajian ada. Artinya memungkinkan bagi dia untuk bertanya. Makruh makan babi. Muslim atau kafir ini orang? Kafir, mengingkari perkara yang
Yang jelas. Zina makruh misalnya. Tak usah bilang halal, makruh saja. Makruh yang mendekati haram. Kafir keluar dari Islam. Paham di sini? Nah, tapi kalau yang dia ingkari perkara yang diperselisihkan para ulama, tidak bisa kita kafirkan. Paham di sini? Seperti apa? Kunut subuh misalnya. Apalagi yang lain yang diperselisihkan. Atau yang ulama tidak sepakat. Walaupun perkara yang hampir disepakati, kalau ulama belum sepakat, itu juga tidak kafir. Apalagi kesepakatannya masih zon. Masih ada prasangka, itu bisa jadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Tidak bisa dikafirkan juga. Yang dikafirkan perkara yang memang sepakat para ulama, tidak ada perselisihan sama sekali. Dia menyelisihi hukum itu, dia kafir keluar dari Islam. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak Andi, ada Pak Andi ini? Alhamdulillah. Tidak ada, ikhwan? Nah, silahkan Pak Dan. Orang meninggalkan di waktu darurat, di waktu darurat sengaja mengulur sampai ya. Iya. Tidak bisa, harus dia kerjakan. Dosa dia tetap wajib kerjakan. Kalau dia tinggalkan, dua DP dosa. Harus dia kerjakan. Apa yang dia harus lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha penerima tobat. Selama orang itu masih hidup, terbuka terus. Allah Subhanahu wa taala itu selalu membentangkan kedua tangannya siang dan malam. Dia bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berdosa di waktu malam. Bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang yang berdosa di waktu siang. Kapan? Sampai hari kiamat. Terus Allah mengampuni dosa. Baik. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah seorang ibu yang mengurus anak-anak itu termasuk dalam udzur syar'i untuk mengerjakan sholat di waktu darurat? Terus yang kedua, masalah kewajiban sholat berjamaah di masjid ketika hujan. Apakah ketika kita mempunyai saran misalnya payung atau bentol begitu yang memungkinkan kita untuk sholat dan tidak basah, apa kita tetap harus sholat di masjid atau tidak? Baik. Pertanyaan pertama, apa tadi, wanita yang sibukkan mengurus anak. Baik, kalau memang betul-betul artinya dia memang tersibukkan toh. Ini kita cerita, artinya ya kembali ke kejujuran wanita tersebut. Memang pas di saat itu dia repot ngurus anaknya atau anaknya lagi sakit, dia kan keluar najis terus sehingga dia harus kerepotan dengan itu. Ngurus lagi sakitnya. Akhirnya waktu molor sampai keluar waktu ikhtiar, ya itulah uzur. Paham ini ya? Uzur. Tapi kalau memang sengaja gitu, masih bisa dia upayakan untuk bisa sholat pada waktunya. Tapi kalau memang malas, pengen diulur-ulur, ya penting belum keluar waktu ini, dapat dosa dia. Dapat dosa. Kembali ke kejujuran, pada kejujuran wanita tersebut. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Tentang hujan. Hujan masuk uzur. Tapi bukan semua hujan. Hujan yang membasahi pakaian. Kalau seandainya antum keluar bisa basah pakaian, uzur. Untuk bisa sholat berjamaah. Terus ya sholat di rumah. Bagaimana Ustaz kalau bisa pakai payung? Biar bisa pakai payung, tetap uzur.
Mobil biar pakai mobil, tetap uzur. Kalau sudah hujan uzur sudah. Paham di sini ikhwan? Uzur. Kalau bapak paksa dia ustaz, ya tidak ada masalah. Paham ini? Pakai payung, pengen suka ke masjid ya tidak ada masalah. Kita kan cerita ini wajib atau tidaknya. Kita katakan tidak wajib. Paham ya Pak? Nah, demikian. Yang jelas hujan itu sudah uzur. Tapi hujan yang membasahi apa? Pakaian. Tapi kalau tidak membasahi pakaian tetap wajib ke masjid. Tetap wajib sholat berjamaah. Taib. Taib selesai ya ikhwan. Tidak ada lagi ya? Oh Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi ini yang nanya? Silakan. Oh masih tak putar di haid ini? Masya Allah. Belum selesai haid ini. Silakan Pak Andi. Lanjut. Tiga kali haid. Menikah lagi. Maksudnya gimana? Setelah dilihat kalau setelah haid yang ketiga nikah lagi yang baru itu karena masa iddah selesai, bisa balik ke suaminya yang pertama, tapi harus melalui pernikahan lagi kalau sudah selesai masa iddah. Cuma ingat kalau cerainya baru 1 kali atau 2 kali. Kalau cerai yang ketiga tidak boleh, harus nikah dengan orang lain dia. Nikah dengan orang lain, berhubungan intim, cerai, selesai masa iddah baru bisa kawin dengan suami yang pertama. Begitu. DP proses. Jadi hati-hati yang bercerai di bayi tua. Kalau mau bakalai jangan sebut-sebut cerai. Mau sebut gunung Tabakar silahkan. Cerai jangan abah. Hati-hati. Jangan 3 kali. So haram nanti itu. Ya Allah. Jadi 3 kali. Ini berapa sudah cerai yang keberapa dong? Kalau cerai yang ketiga sudah begitu terjadi cerai selesai, tidak boleh balik. Paham ini? Kalau baru cerai pertama atau cerai kedua masih boleh rujuk. Walaupun belum selesai haid yang ketiga. Iya, kalau rujuk terserah mau. Habis bilang begitu langsung rujuk tidak ada masalah. Tak usah tunggu masa haid. Itu rujuk. Justru kalau ditunggu 3 kali putaran, itu harus nikah lagi, itu yang baru. Nah, akad baru dengan suami yang pertama. Karena masa iddah selesai. Ini kalau belum cerai 3 kali. Tapi kalau belum selesai masa iddah, belum selesai 3 kali haid, langsung rujuk aja begitu. Cara rujuknya bagaimana? Ya sudah bilang saja. Istriku maafkan aku, saya rujuk pulang. Rujuk dengan perkataan. Kalau rujuk dengan perbuatan, dengan berhubungan dengan istrinya sudah terhitung rujuk itu. Paham di sini? Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Sebentar dulu, Pak Andi paham ya? Oh, satu lagi tuh. Masih ada yang pasif. Oh, haid pertama ya. Penentuan.
mandi lagi, baru sholat. Nah. Di fikih Hambali saja. Hanya ada di fikih Hambali. Kalau di fikih yang lain tidak ada itu. Nah, kalau di fikih yang lain, ya di fikih yang lain berbeda-beda juga kalau di fikih yang lain. Fikih yang lain ada yang begitu keluar darah sudah dihukumi haid. Tidak boleh sholat sembahyang itu. Sampai selama darahnya keluar. Mau darahnya keluar 7 hari, 8 hari, ya selama 8 hari tidak bisa sholat puasa. Begitu. Cuma semua bingung cerita soal perselisihan pendapat ini. So fikih perbedaan pendapat ini. Demikian Pak Andi insyaallah. Tapi kalau bagi orang yang sudah terlanjur belajar fikih di mazhab yang lain, dia sudah pahami, dia sudah amalkan, ya amalkan saja itu. Baik. Paham ya Pak Andi? Alhamdulillah ya, silahkan Pak siapa? Pak Amin. Kalau kemudian kan pas sudah sholat kan dulu. Afdolnya itu mengambil dulu Ustaz, sholat di rumah atau sholat di masjid kan? Rukhsah lebih afdal. Mengambil rukhsah bukan uzur, rukhsah namanya. Hukum rukhsah lebih afdal. Ketika contohnya safar, mana yang afdal? Puasa atau tidak puasa? Yang lebih afdal tidak puasa daripada puasa. Karena rukhsah. Allah suka orang mengambil rukhsahnya. Bukan permasalahan orang ibadah dengan tidak ibadah. Masalahnya ini mana yang lebih Allah suka. Paham di sini? Nah, kalau orang tidak tahu ya paksa beribadah. Bahkan ada sementara haid berpuasa. Kenapa ini puasa saya? Dia tidak tahu haram itu. Sementara haid puasa. Taib, paham amin? Alhamdulillah. Taib ikhwan. Kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.